Terima kasih kepada para MC Simposium Paralel Room. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan keynote lecture dengan topik neuroinfeksi pada imunocompromise oleh pembicara kita yaitu Dr. Paulus Sugianto, spesialis saraf konsultan FAAN, yang akan membawakan materi dengan judul Infeksi Oportunistik pada Penderita Imunocompromise. Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ahmad Rizal Ghanim, spesialis saraf konsultan PhD. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Ahmad Rizal Ghanim lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1966. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, lalu mengambil spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran serta PhD di Radboud University Nijmegen, The Netherlands. Lalu sekarang beliau bertugas sebagai anggota subdivisi neurologi infeksi, lalu menjadi staf akademik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dan ketua Perdosi Cabang Bandung. Kepada Dr. Rizal kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mengikuti keynote lecture selama kurang lebih setengah jam dan tidak ada tanya jawab. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Paulus Sugianto, SPSK FAAN. Beliau lahir di Surabaya, kemudian menyelesaikan pendidikan kedokteran S1 di Airlangga, dan menjadi neurolog juga dari Airlangga. Pada tahun 2012 menjadi konsultan neuroinfeksi dan menyelesaikan S3 di Brawijaya pada tahun 2014. Selama ini beliau pernah menjadi dokter puskesmas di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kemudian setelah menjalani residensi neurologi, menjalankan tugas sebagai neurologis di Rumah Sakit Sugiri di Lamongan. Kemudian sejak tahun 2022 beliau bekerja di Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Saya kira tidak memperpanjang cerita. Maaf, beliau adalah ketua dari POKDI Neuroinfeksi di Pengurus Pusat Perdosi Indonesia pada kepengurusan saat ini. Kami persilahkan Dr. Paulus untuk menyampaikan keynote speech-nya. Baik, terima kasih kepada Dr. Ahmad Rizal Ghanim, spesialis saraf konsultan PhD. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang meminta saya untuk berbicara pada acara ini. Selamat pagi dan selamat berjumpa kepada para guru besar, teman sejawat sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Hari ini saya akan berbicara mengenai infeksi oportunistik pada sistem saraf pusat pada penderita dengan imunocompromise. Saya izin untuk share screen ya. Ya, sudah kelihatan ya slide-nya ya? Sudah jelas, Dok. Ya, terima kasih. Topik yang akan saya bawakan, opportunistic infection pada sistem saraf pusat pada penderita imunocompromise. Ini adalah outline-nya. Saya akan membicarakan untuk pertama introduksinya, etiologi, epidemiologi. Nanti yang mungkin yang akan saya bahas di sini tuberkulosa meningitis, encephalitis toxoplasma, meningococcus, dan CMV. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai pendahuluan, di sini kita lihat apa yang infeksi oportunistik tersebut.
infeksi oportunistik, kalau kita lihat di sini, merupakan infeksi yang terjadi lebih sering atau lebih berat pada penderita dengan penurunan daripada sistem imun. Ini kalau lihat definisi pada CDC 2021. Kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa saja yang termasuk penderita dengan imunokompromis atau imunodefisiensi? Yang pertama adalah penderita dengan sistem imun yang lemah. Penyebab penurunan daripada sistem imun ini ada dua. Yang pertama yang primary, kita sebut sebagai primary, memang ini sejak lahir memang mereka mempunyai defek daripada sistem imun. Bisa kongenital, bisa genetik. Kemudian yang sekunder, ini lahirnya dengan sistem imun yang normal. Akan tetapi dia terkena suatu penyebab, misalnya HIV atau AIDS. Kemudian penderita dengan transplant atau pasien kanker, di mana menggunakan obat-obat untuk menekan sistem imun, sehingga sistem imunnya akan menjadi lemah. Dan ini yang sering akan menjadi penderita-penderita dengan terkena suatu infeksi oportunistik. Ya, jadi kalau kita lihat di bawah ini banyak. Jadi solid tumor, ya, kemoterapi, kemudian penerima transplant organ, di mana pada penerima transplant organ ini pasti diberi obat-obat menekan sistem imun agar organ yang ditransplant tidak di-reject. Ini HIV. Kemudian penderita yang mendapatkan imunosupresi terapi, kemudian ada yang memang tadi dikatakan yang secara genetik memang jelek. Dan jangan lupa, pasien-pasien yang biasanya seringkali mendapatkan obat-obat seperti steroid, itu juga sistem imunnya biasanya juga akan terjadi suatu penurunan. Kita melihat etiologinya. Penyebab daripada infeksi oportunistik ini lebih banyak terjadi pada individu yang terinfeksi HIV dengan jumlah CD4 yang rendah. Penderita dengan CD4 yang kurang dari 200, kita tahu mempunyai resiko untuk terkena suatu infeksi oportunistik yang lebih besar daripada yang di atas 200. Kita tahu bahwa infeksi oportunistik pada otak bisa berupa infeksi bakterial, virus, jamur, maupun protozoal. Di mana di sini yang cukup banyak, yang umum, yang sering kita dapatkan pada pasien-pasien dengan sistem imun yang menurun adalah infeksi oleh karena Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis, dan Cytomegalovirus. Nanti kita bahas secara mendetail penyakit apa yang terjadi pada penderita yang terkena ini. Hampir semua infeksi oportunistik ini dan yang lain pada umumnya terjadi berkisar antara 7 sampai 10 tahun setelah terinfeksi suatu penyakit atau terinfeksi suatu HIV. Nah, ini kita lihat kalau di otak itu biasanya toxoplasma atau meningitis cryptococcus. Di mata ini seringkali juga terkena mata. Kemudian pada mulut itu candidiasis, pada paru-paru pneumonitis carinii, tuberkulosa, histoplasmosis, ya. Pada usus itu CMV, cryptosporidiosis, Mycobacterium abum yang kompleks. Pada kulit itu seringkali ada herpes simplex atau seringkali ada shingles, ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai zoster. Kemudian pada genital itu genital herpes, human papillomavirus, ya. Kemudian ada candidiasis pada vagina. Sekarang kita melihat daripada epidemiologinya. Bagaimana epidemiologinya? Kalau melihat epidemiologinya sini, kalau kita melihat dari data UNAIDS Indonesia 2021, itu diperkirakan ada 640.000 orang populasi yang hidup dengan HIV. Dan dikatakan dari jumlah yang sekian yang mendapat terapi itu sekitar hanya berkisar sekitar 17%. Dan dikatakan sekitar 90% daripada morbiditas dan mortalitas pada penderita HIV disebabkan oleh infeksi oportunistik ini. Pemberian ARV itu bisa menurunkan terjadinya infeksi oportunistik yang
karena penurunan daripada sistem imun. Penderita HIV stadium lanjut yang tidak mampu mempertahankan penekanan virus mempunyai resiko terjadinya untuk infeksi oportunistik. Dikatakan data dari global menunjukkan hanya 57% pasien HIV yang bisa menerima perawatan berkelanjutan yang memadai. Jadi dari data ini menunjukkan sebenarnya masih cukup banyak mereka yang tidak mendapatkan treatment dengan baik. Nah, infeksi oportunistik pada sistem saraf pusat itu yang banyak adalah meningitis tuberkulosa, encephalitis toxoplasma, meningitis cryptococcus, dan encephalitis cytomegalovirus. Sekarang kita bicara mengenai suatu meningitis tuberkulosa. Kita tahu bahwa meningitis tuberkulosa sebagai etiologinya di sini adalah seperti kita ketahui adalah suatu Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan suatu bentuk yang berat daripada infeksi tuberkulosis. Dan dikatakan dari data yang ada, 8 dari penderita biasanya datang ke rumah sakit dalam keadaan terlambat. Kita tahu bahwa kalau mereka datang biasanya ini dengan mortality rate yang sudah cukup tinggi. 8, dan dikatakan setengah daripada penderita tuberkulosis meningitis ini meninggal atau mengalami sequel yang berat. HIV ini meningkatkan mortality rate berkisar sekitar 60%. 32% kematian oleh karena HIV disebabkan adanya koinfeksi dengan tuberkulosis ini. Sehingga di sini kita harapkan diagnosa dini serta kecepatan penanganan di tahap awal diharapkan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas daripada penyakit ini. Kita melihat patofisiologinya di sini, bahwa suatu kuman Mycobacterium itu biasanya masuk melalui paru-paru, kemudian dia beredar ke dalam tubuh dengan melawan sistem imun daripada host, kemudian bagaimana kemampuan daripada genetikus ini untuk melawan kuman ini, kemudian selain itu juga bagaimana virulensi daripada kuman Mycobacterium ini. Apabila memang virusnya, apabila kuman Mycobacterium tuberculosis ini cukup kuat, dia akan bisa masuk sampai ke jaringan yang lain, dan salah satunya masuk ke dalam jaringan otak. Kita tahu di dalam jaringan otak, ini kita punya mikroglia, di mana yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri atau self-defense, di mana bersama dengan astrosit dan neuron, ini respons imun daripada sistem saraf pusat ini, biasanya kalau memang baik, kumannya akan hilang. Tetapi yang tidak baik, ini akan terjadi suatu penyakit di sini yang berakibat macam-macam. Di sini bisa terjadi suatu vaskulitis, nantinya akan bisa terjadi suatu stroke, dan kalau terjadi adanya suatu plak atau cairan, atau kita tahu suatu Mycobacterium tuberculosis, itu seringkali menimbulkan suatu gejala dan tanda daripada infeksi tuberkulosis ini, kalau kita lihat di sini, meliputi gejala umum, panas, kemudian keringat dingin, kemudian sumber-sumber, kalau orang Jawa bilang, panas tapi tidak tinggi, kemudian nyeri kepala, dan yang khas sebenarnya adalah kaku kudu. Jadi kaku kudu ini kalau kita lakukan pemeriksaan, misalnya dengan tanda daripada Brussilki biasanya positif, kemudian itu tanda Brussilki itu ada 4. Nah, kalau 4 diperiksa mungkin positif, ya. Kemudian tanda Kernik, kemudian adanya gejala dari paru, ini adanya batuk yang lama dan biasanya pasien yang kurus, dan kadang-kadang ada batuk udara, kemudian ada napas yang pendek. Jadi gejala-gejala ini memang harus diwaspadai kalau memang pasien ini dicurigai suatu meningitis tuberkulosis. Kemudian diagnosisnya bagaimana? Di sini diagnosis tentu didasarkan pada gejala klinis, laboratorium,
pemeriksaan radiologi. Nah, untuk neurologi, kita yang penting adalah pemeriksaan cairan cerebrospinalis. Dengan pemeriksaan cairan cerebrospinalis ini, salah satunya nanti dari kesemuanya ini, kita bisa menggunakan kriteria daripada Thwaites. Di mana kriteria dari Thwaites ini yang kita lihat di sini, kita melihat usianya, kemudian darahnya, ya ini sel darah putihnya berapa, lebih 15.000, ini dikasih skor. Nah, kemudian bagaimana hasil pemeriksaan cairan liquornya, ini juga ada skornya, ya kalau misalnya lebih 900, itu skornya 3, neutrofilnya lebih 75, itu nilainya 4. Di mana dikatakan di sini, kalau skornya ini kurang atau sama dengan 4, ini curiga suatu meningitis tuberkulosis. Kemudian bagaimana pemeriksaan daripada cairan cerebrospinalis? Yang paling mudah sebenarnya, kalau kita mau mempercepat, bisa dengan melakukan pemeriksaan pelikel. Jadi cairan liquor itu ditaruh di suhu ruangan, ditunggu 24 jam, kemudian dilihat besoknya apakah ada jaring laba-laba. Kenapa? Ini yang sangat membantu karena kalau kita melakukan pemeriksaan kultur itu hasilnya bisa lama, bisa sampai 3 atau 4 minggu, seringkali pasiennya sudah jelek. Kemudian dari pemeriksaan cairan liquor, kita dapatkan selnya bagaimana, predominannya adalah limfosit. Kemudian glukosanya bisa normal atau sedikit berkurang, kemudian proteinnya tinggi, dan warnanya biasanya seringkali santokrom. Bagaimana terapinya? Sebenarnya terapi regimen yang dipakai untuk meningitis tuberkulosis itu hampir sama dengan yang digunakan untuk tuberkulosis paru. Cuman pada meningitis tuberkulosis biasanya dosisnya bisa lebih tinggi dan selalu ditambahkan satu preparat antara lain dengan boleh menggunakan streptomycin. Ini adalah gambaran radiologis daripada suatu meningitis tuberkulosis. Kalau kita lihat gambar daripada A ini menunjukkan adanya gambaran hiperintens, ini lihat putih hiperintens yang menunjukkan eksudat di sistem basalis pada CT scan kepala yang mengkontras. Sedang gambaran B ini menunjukkan adanya sentral T2 hipointens ya dari daerah sini ya. Kemudian gambar C ini tanpa ada gambaran suatu adanya edema vasogenik di dekat parenkim otak pada pemeriksaan MRI dengan gambaran dengan imaging ada flare. Kemudian yang gambaran di adanya gambaran misi multiple yang berbentuk cincin yang menggambarkan adanya suatu tuberkuloma. Jadi di sini ada beberapa gambaran kecil ya di sini yang gambaran cincin. Memang ini gambarannya kurang jelas, tapi ini dikatakan bahwa ini gambaran suatu tuberkuloma. Sekarang kita beralih mengenai encephalitis toxoplasma. Kita tahu bahwa encephalitis toxoplasma ini etiologinya adalah suatu toxoplasma gondii yang merupakan suatu protozoa dan dia adalah parasit yang bersifat obligat intraseluler. Dikatakan sepertiga dari populasi yang terinfeksi toxoplasma ini dan menjadi manifest pada umumnya adalah suatu laten daripada toxoplasma. Setelah pemberian anti-toxoplasma, biasanya mortalitas daripada penderita HIV yang dengan toxoplasma ini masih berkisar sekitar 29%. Jadi sepertiganya biasanya masih kemungkinan untuk meninggal. Nah, ini kita lihat di sini pengaruh lingkungan ya, ini hostnya ya, ini kucing ya, pelin ya, dan ini manusia di mana dengan lingkungan dan agent ini merupakan satu lingkaran. Nanti kita lihat dari gambaran daripada patofisiologi daripada toxoplasma ini. Kita lihat di sini dari patofisiologinya ini, memang terlihat bahwa sumbernya ini sebenarnya adalah berasal dari ookis, yang berasal dari kucing. Biasanya tisu kis ini akan dimakan kucing, kemudian kucing ini akan mengeluarkan ookis, dan ookis ini dimakan oleh mamalia, bisa tikus, burung, babi, atau domba. Tapi yang terutama yang seringkali adalah babi, di mana manusia biasanya memakan
makanan ini dengan memasak tidak matang atau tidak masak, sehingga KIS ini menjadi berkembang di dalam tubuh manusia. Inilah yang akan menyebabkan terjadinya suatu toksoplasma pada manusia. Bagaimana gejala dan tanda? Di sini kita lihat gejala dan tanda yang paling sering ini saya tandai dengan warna merah. Ini adalah ciri khas daripada ensefalitis toksoplasma. Biasanya keluhannya adalah yang pertama itu yang nyeri kepala hebat, adanya defisit neurologis vokal, di mana defisit neurologis vokal ini seringkali ada suatu hemiparese dan panas. Jadi kalau kita dapat pasien dengan imunocompromised, kemudian dengan nyeri kepala hebat dan adanya suatu hemiparese atau defisit neurologis vokal yang lain, pikirkan kemungkinan besar ini adalah suatu ensefalitis toksoplasma. Kemudian gejala yang lain adalah gangguan mental, kejang, perubahan psikomotor atau behavior, adanya suatu cranial nerve palsy, ataksia, dan adanya gangguan visus. Dan gejala yang umum yang sering didapatkan itu sebenarnya tidak khas, karena gejalanya panas, rasa lelah, malaise, nyeri kepala, kemudian adanya pembengkakan pada kelenjar limfe, mialgia, dan yang kejang tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah gambaran daripada imaging atau radiologi. Gambaran radiologi dari toksoplasma ini boleh dikata cukup khas, karena biasanya ada gambaran suatu lesi yang berbentuk seperti abses dengan udema yang sangat luas. Jadi dengan udema, kita lihat udemanya besar sekali. Kemudian ini pada yang B, ini menunjukkan bahwa CT scan plus kontras, ini juga banyak ring enhancement di sini, ya. Dan ini hypodense area ini merupakan area udemnya. Dan dia lokasinya selalu multiple, banyak sekali. Sedang C, ini adalah menggambarkan gambaran MRI. Pasien yang belum di treatment. Kemudian setelah dilakukan treatment atau pengobatan selama 11 hari, kita lihat hasilnya sangat bagus sekali karena hasilnya boleh dikata hilang atau gambaran toksoplasmanya membaik. Kemudian di sini bagaimana diagnosisnya? Di sini diagnosisnya berdasarkan bisa histologi, laboratorium, probable atau possible. Kalau dikatakan yang gejala klinis, sindrom klinisnya ini secara umum sama, semua adalah kompatibel. Kemudian ada lesi vokal ya dengan imaging ya. Jadi yang tadi ada lesi vokal. Ini harus selalu ada. Kemudian kalau histologi ditambah dengan biopsi otak ya. Biasanya ini pasiennya sudah meninggal. Kemudian yang laboratorium ini dibuktikan adanya suatu toksoplasma gondii, DNA-nya di dalam pemeriksaan cairan cerebrospinalis. Sedang kalau yang probable ini biasanya ada gambaran radiologi yang memberi respon setelah 10-14 hari terapi empiris. Sedang yang possible biasanya adanya pemeriksaan IgG toksoplasma gondii, kemudian ini didapatkan, kemudian tidak ada diagnosis alternatif yang lain. Kemudian untuk terapinya, apa yang diberikan? Sebenarnya untuk terapi daripada toksoplasma gondii ini ensefalitis ya, itu sangat mudah. Kita bisa memberikan cotrimoxazole tunggal, boleh IV atau oral selama 3-6 minggu, itu untuk fase akut. Setelah fase akut, kalau setelah 6 minggu treatment, boleh dikatakan dengan pemberian maintenance terapi. Kemudian kalau tidak cotrimoxazole, yang hasilnya cukup baik sebenarnya adalah pirimetamin dan sulfadiazin. Di mana di sini pirimetamin bisa diberikan dengan dosis 100-200 mg sebagai loading dose yang kemudian dilanjutkan dengan 3 kali 25 ml ditambah sulfadiazin. Kemudian kalau pasien ini alergi sulfadiazin atau sulfadiazin tidak tersedia, bisa diganti dengan clindamycin atau dengan preparat seperti azithromycin atau clarithromycin. Ini diberikan selama 3-6 minggu. Setelah fase akut treatment ini selesai,
kita lakukan dengan terapi maintenance atau perawatan. Biasanya bisa diberikan dengan pirimetamin dan sulfadiazin. Cuman dosis yang dipakai di sini lebih kecil. Kalau pada fase akut treatment ini diberikan 3 kali 25, sekarang ini adalah 2 kali 25. Atau kalau tidak mau pakai pirimetamin sulfadiazin, kita bisa menggunakan dengan cotrimoxazole. Sekarang kita membicarakan mengenai suatu meningitis cryptococcus. Kita tahu bahwa etiologinya daripada meningitis cryptococcus ini merupakan suatu Cryptococcus neoformans atau Cryptococcus gatii. Dikatakan 1 dari 10 penderita HIV biasanya terjadi kematian yang disebabkan oleh meningitis ini. Diperkirakan sekitar 223.100 kasus dari meningitis cryptococcus yang mengakibatkan sekitar kematian 181.000 per tahunnya pada penderita dengan HIV. Jadi kalau melihat ini sebenarnya cukup besar, hampir 3/4 yang kena meningitis cryptococcus ini meninggal. Kasus cryptococcus pada penderita HIV ini biasanya terjadi hampir 90% pada mereka yang memiliki jumlah sel limfosit atau CD4 count yang kurang daripada 100 sel per milimeter kubik. Jadi gampang kalau periksa CD4-nya kita lihat. Jadi pada penderita HIV itu pengelompokannya untuk CD4 ini 100, 200, kemudian 350 dan 500 kalau untuk mudahnya ya. Jadi kalau di bawah 200 itu biasanya semua kuman-kuman bisa masuk kecuali yang kasus yang jamur. Biasanya kalau jamur di bawah 100 dan biasanya lebih fulminan atau fuldun kalau CD4-nya kurang daripada 50. Bagaimana gejala dan tanda? Di sini gejalanya yang gejala awal itu cuma panas sedikit ya, kemudian nyeri kepala, kemudian kaku kuduk, kemudian ada nafsu makan yang menurun, bisa nausea atau vomiting, kemudian ada nyeri-nyeri otot. Dikatakan kalau di neurologi ini gejalanya adalah sebagai suatu meningitis subakut dan kita bisa mendapatkan gejala lihat daripada meningitis ya. Jadi ada panas dari kepala ya, kemudian di sini ada meningal sign yang positif. Dikatakan ada suatu terjadi pada 1/4 sampai 1/3 penderita dan beberapa pasien ini bisa mengalami gambaran seperti kelemahan, kemudian perubahan mental, kemudian perubahan perilaku, dan bisa terjadi juga suatu hilangnya memori. Bagaimana diagnosanya? Tentunya diagnosa yang paling bagus sih sebenarnya harusnya kultur, tapi agak sulit karena perlu waktu juga lama. Kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinalis dengan tinta India. Dari pemeriksaan tinta India ini yang kita lihat di sini, ya. Jadi ini kelihatan sekali dengan tinta India ini gambaran partikel karbon dari bahan perwarna yang tidak dapat masuk ke penetrasi daripada kapsul, sehingga menimbulkan gambaran seperti halo di sekitar dinding organisme. Kemudian yang kedua, dengan melakukan deteksi antigen Cryptococcus atau PCR dari cairan cerebrospinalis. Cuman sayangnya PCR daripada cairan cerebrospinalis ini tidak bisa dikerjakan di daerah. Mungkin yang bisa mengerjakan hanya di center-center pendidikan yang cukup besar seperti Jakarta. Ya. Kemudian kalau kita melakukan lumbal fungsi di sini, dari hasil analisis tekanannya tinggi, ya lebih dari 25 cm H2O. Terjadi pada sekitar 60-80% kasus. Kemudian proteinnya sedikit meningkat, glukosenya agak rendah sedikit atau normal ya. Kita tahu dikatakan sebenarnya Cryptococcus ini mirip dengan jamur, sehingga mereka biasanya tidak memerlukan satu glukosa untuk makanannya, sehingga biasanya glukosanya cenderung untuk normal. Kemudian ada pleositosis tapi juga tidak selalu, jadi tidak khas di sini artinya. Kemudian ada predominan, ada limfosit. Kita tahu bahwa penderita-penderita dengan meningitis cryptococcus yang beserta HIV biasanya bisa didapatkan
pemeriksaan kultur darah itu juga positif adanya Cryptococcus. Dan kalau pada cairan liquor, biasanya kalau dilakukan kultur itu juga akan bisa kita dapatkan positif. Kemudian terapinya apa kalau kita lihat? Oh ya, ini kita bicara mengenai radiologinya dulu. Nah, sebenarnya radiologi daripada meningitis Cryptococcus itu tidak begitu khas. Di sini hanya ada peningkatan cairan, kemudian kalau dilihat di sini ada beberapa daerah seperti yang gambar C ini, ada gambaran perubahan substansi putih dan adanya pseudokis ya, jadi yang ini pseudokisnya. Kemudian juga pada gambaran T1 ini juga ada pseudokis ya, yang bulat ya. Jadi sebenarnya tidak khas karena pada meningitis Cryptococcus ini cenderung biasanya terjadi suatu gangguan aliran liquor di mana terjadi peningkatan daripada tekanan cairan daripada liquor, dan ini memang justru ini harus dilakukan tumbal fungsi untuk terapinya. Di sini untuk terapinya apa yang akan kita berikan ada dua fase. Yang pertama adalah fase induksi dan kemudian ada fase konsolidasi. Fase induksi di sini diberikan selama 2 minggu, biasanya menggunakan kombinasi amphotericin B dan flucytosine. Biasanya amphotericin B diberikan dengan dosis 3-4 ml per kilo per hari, dan flucytosine 25 ml per kilo diberikan selama 4 kali sehari. Apabila dua preparat ini tidak ada sebagai alternatif terapi, itu bisa menggunakan fluconazole 1200 ml plus flucytosine. Kemudian fase kalau sudah melewati 2 minggu ini, terapinya masuk terapi konsolidasi. Di sini dianjurkan pada fase konsolidasi ini diberikan fluconazole dengan dosis 800 ml per hari, sampai daripada kultur cairan cerebrospinalis ini memang didapatkan steril. Viral, karena kalau terlalu lama nanti pasiennya jadi juga tidak bagus. Sekarang kita membicarakan mengenai suatu encephalitis cytomegalovirus. Maaf dokter, etiologinya adalah cytomegalovirus. Di sini gejala klinisnya ini merupakan aktivasi dari penyakit yang sudah ada. Pada penderita HIV pada umumnya manifest apabila kadar CD4-nya di bawah 100 dan yang tidak mendapatkan antiretroviral. CMV di sini pada umumnya didapatkan sekitar 40% penderita AIDS yang tidak mendapatkan terapi ARV. Gejala pada umumnya timbul pada penderita HIV dengan imunosupresi yang lanjut. Gejala dan tandanya adalah manifestasinya sebagai encephalitis, bisa difus, ya, kemudian ventriculoencephalitis dan adanya suatu lesi massa. Dan yang kedua gambarannya sebagai poliradiculitis yang memberikan gejala nyeri punggung, sciatica, parestesia, retensi urin, hilangnya adanya suatu distal sensory loss dan adanya paralisis yang ascending yang menyerupai gejala daripada Guillain-Barré syndrome. Ini adalah gambaran radiologis. Pada gambaran MRI di sini plus kontras, kalau lihat di sini gambar A ini adanya gambaran lesi periventrikuler yang khas ini ya. Jadi ada gambaran hiperintens di sekitar periventrikuler. Pada gambar B ini merupakan gambaran T2. Di sini didapatkan gambaran leukoencephalopati ya, yang multifokal yang progresif. Ini cuma untuk tahu aja. Bagaimana diagnosanya? Diagnosa ini berdasarkan pada gambaran klinis, pemeriksaan radiologis, dan biasanya pada CSF, PCR pada cairan cerebrospinalis. Karena ini sensitivitasnya sekitar 62-100% dengan spesifisitas 89-100%. Pada pemeriksaan radiologis ini diharapkan MRI, karena MRI hasilnya lebih baik daripada CT, tadi yang bisa melihat adanya hiperintens di daerah periventrikuler.
Pemeriksaan cairan cerebrospinalis biasanya non-spesifik, adanya pleusitosis limfositik, dan adanya glukosa yang normal. Terapinya bisa menggunakan valganciclovir atau IV ganciclovir. Mungkin sebagai rangkuman di sini, kita tahu bahwa infeksi oportunistik terjadi pada populasi imunokompromis dengan manifestasi yang lebih parah dibandingkan pada individu normal. Infeksi oportunistik adalah manifestasi klinis pertama yang mengingatkan dokter akan terjadinya suatu HIV atau AIDS. Jadi kalau ada infeksi oportunistik, pikirkan mungkin pasien kita menderita suatu HIV. Infeksi oportunistik yang terkait dengan HIV merupakan infeksi yang lebih sering atau lebih parah karena terjadinya imunosupresi disebabkan oleh infeksi daripada HIV-nya. Deteksi dini dan inisiasi daripada pemberian AF antiretroviral secara dini bisa mengurangi terjadinya infeksi oportunistik dan menurunkan mortalitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator.